lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Feeder World Blitz Chess Championship 2024. Hari pertama babak penyisian di kategori Open memainkan sistem Swiss 13 babak. Untuk kategori Women hanya 11 babak saja. Tapi untuk video ini kita tidak perlu mengulas permainan Iran ya. Tidak seperti saat bermain di Rapid kawan, performa Iran cukup bagus di permainan Rapid. Tapi di permainan Blitz kawan, Iran finish di posisi ke-82 dari 108 peserta. Ya, terburuk kawan Iran di permainan Blitz. Dari 11 game yang dia mainkan, memetik 4 kali menang, 1 kali remis, dan sisanya kalah. Mendapatkan 4,5 poin saja dari 11 game yang dia mainkan. Jadi tak perlu kita ulas kawan game kekalahannya. Oke, kembali lagi ke kategori Open saja kawan. Tadi sudah saya sedikit jelaskan ya siapa-siapa saja yang lolos ke babak knockout. Kalian jangan melihat tabel yang ada di chess.com ini kawan. Di sini ada 10 pemain yang mempunyai 9,5 poin yang sama. Setelah menurut perhitungan tiebreaks-nya FIDE kawan, ada pemain yang tereliminasi di sini ya. Dengan 9,5 poin yang sama ini. Yaitu Danila Radzycki dan Dani Dubov. Di video tadi siang kawan, posisi Danila Radzycki ataupun Dani Dubov berada di antara para pemain. Sekarang sepertinya sudah diperbarui tiebreaks-nya oleh chess.com kawan. Jadi Dani Dubov tidak lolos. Tidak lolos kawan. Kalau kawan-kawan melihat live streamingnya di chess.com Indonesia ataupun di channel-channel yang lain, lebih baik kalian lihat ke channelnya FIDE kawan. Kalian lihat di situ FIDE juga sudah langsung memberikan hasil saat pertandingan sudah selesai juga. Kalau di chess.com Indonesia kan ya melihat juga tabel di chess.com seperti ini. Tapi sore atau malam ini sudah diperbarui kawan. Jelas Dani Dubov tidak lolos kawan. Gara-gara pada game ke-10-nya kawan ya, Dani Dubov tidak bermain melawan Hans Niemann Moke. Ada drama lagi kawan. drama lagi. Kemarin Magnus Carlsen, sekarang Dani Dubov. Apa alasannya Dani Dubov tidak bermain melawan Hans Niemann Moke? Tidak terlalu jelas kawan. Saat diwawancarai oleh Gotham Chess, Dani Dubov memberikan jawaban yang ambigu. Hans Niemann mengatakan bahwa Dani Dubov tidak datang karena dia tertidur kawan. Masa tertidur? Jedanya begitu singkat loh. Tidur gimana ya? Nggak masuk akal juga. Jadi saya rasa Dani Dubov ini juga enggan melawan Hans Niemann Moke kawan. Apakah alasannya seperti Magnus Carlsen? Ya siapa tahu. Dani Dubov juga ambigu sekali menjawab pertanyaan dari Levi Rosman di tik itu. Oke, permainan Magnus Carlsen versus Hans Niemann terlebih dahulu ya. Banyak yang request game ini untuk kita ulas. Nanti kita sambung juga permainan Dani Dubov versus Praggnanandhaa kawan. Ya, satu video 2 game kawan. Nah, Magnus Carlsen dan Hans Niemann ini sudah akur ya. Beberapa bulan terakhir ini mereka juga sempat bermain di Title Tuesday. Ataupun beberapa bulan yang lalu sempat berjumpa di Paris di turnamen online semifinal Speed Chess Championship kawan. Cuma bedanya di Speed Chess Championship itu mereka tidak satu meja. Sekarang di babak 11 ini mereka satu meja kawan. Apakah grogi Magnus? Ya tidaklah. Oke kawan, di game ke-13 Magnus pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E5 dari Hans Niemann kuda F3, kuda C6, ada kuda C3 dan kuda F6 bermain dengan permainan 4 kuda. Pion H3 jalur sampingan langsung dimainkan oleh Magnus di langkah keempatnya. Kalau jalur utamanya kan gajah B5, gajah B4, saling ancam kuda untuk merebut pion pusat masing-masing kawan. Rokade, pertahankan pion pusat dengan pion D3, pion D6, kemudian gajah G5. Pin kuda diikuti kuda D5, tentu hitam akan caplok terlebih dahulu kuda C3, ambil balik, mungkin menteri ke E7, putih benteng E1, hitam kuda D8, dan pion D4 mungkin akan dobrak kawan. Dan kuda manuver ke petak E6. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Magnus bermain dengan jalur sampingan. Pion H3 kontrol petak G4 langsung. Pion D5 tantang Hans Niemann Moke. Diterima Magnus, ambil balik oleh kuda. Kembali menantang pertukaran kawan. Di sini gajah B5 pin kuda C6. Ada pertukaran kuda didahului oleh Hans Niemann. Berharap kawan diambil oleh pion D dan Hans Niemann meluncur menterinya ya.
Magnus ambil balik menggunakan pion B, ada gajah D6, pertahankan pion kawan dari ancaman kuda karena posisi kuda sudah tidak bisa lagi menjaga pion E5 jelas. Magnus amankan raja rokade, Harsiman juga rokade, dan Magnus tetap menyimpan gajahnya kawan, tidak ambil kuda untuk merusak struktur pion hitam. Tidak. Dengan benteng E1 Magnus Carlsen bermain. Kemudian ada benteng E8 dan pion D4 tantang Magnus. Harsiman punya opsi untuk langsung menerimanya atau dorong maju pion ini kawan. Ini bagus. Kuda D2 mungkin menteri akan dikeluarkan bersama gajah. Ada ide pengorbanan dengan dukungan gajah gelap juga. Mungkin gajah ini akan bertahan mundur ke petak F1, jaga ruang terangnya kawan. Dan hitam bisa melanjutkan dengan pion F5-nya. Perkuat posisi pion E4. Tapi memilih dengan langkah gajah D7. Oke. Langkah bagus juga. Benteng B1 dikeluarkan oleh Magnus. Kemudian ada pion H6. Gajah mundur ke D3. Dan pion E pukul pion D4. Magnus tidak ambil balik. Dia mengorbankan pionnya kawan. Maaf salah klik. Ya kalian ambillah. Nggak ada masalah ya. Tapi di sini memilih dengan langkah benteng pukul benteng E8 skak. Dan tidak melanjutkan ambil pion ini. Kuda melangkah ke G5. Untuk ambil pion ini kawan. Di sini pion H6. Kalian tidak bisa mengikuti dengan menteri H5 karena baris belakang kalian masih dalam masalah. Gajah belum berkembang, benteng belum punya akses untuk pertahankan baris pertama. Jadi kuda ke E4, ancam gajah, membuat pion akan bertumpuk kawan di lajur D. Harsiman mempertahankannya, menteri E5, ancaman juga di sini langsung disikat oleh Magnus. Kuda ambil gajah E6, ambil balik dengan menteri, dan baru pion C pukul pion D4. Kuda ambil balik, kemudian di sini benteng ambil pion B7. Magnus melakukan kesalahan. Kembangkan perwira kawan. Gajah E3, gajah B2, tapi Magnus memilih ambil materi supaya jumlah pion kembali setara. Harsiman tidak mampu memanfaatkannya, bermain dengan gajah C6 langsung. Blokade terlebih dahulu kawan, akses benteng. Nanti kalian akan unggul kualitas perwira. Coba lihat, benteng terjebak, siap. Gajah C6 dimainkan di langkah berikutnya. Tapi gajah C6 langsung, benteng tarik mundur, kemudian ada benteng E8, gajah E3, kuda ke B5 kawan. Apakah kalian mau menantang pertukaran dengan kuda ini, sikat? Dengan senang hati, Harsiman meladeninya, akan didapat permainan gajah terang hitam versus gajah gelap ya. Dan kuda pun siap lompat kawan. Menteri keluar ke petak G4, tapi masih cukup kuat ya keberadaan menteri di baris ke-6. Gajah D7 usir menteri kawan. Menteri geser ke B4 menantang pertukaran. Ditolak menteri ke F6. Cukup ke petak D5 yang kuat. Tapi ke petak F6 Magnus pion A4. Kuda mundur ke D6. Magnus menteri A5. Menyerang dua pion sekaligus. Kuda ke F5. Magnus caplok pion C7. Gajah caplok pion A4. Kemudian gajah C5 menghindari serangan kuda. Kuda ke D4 yang kuat, memilih kuda langsung ke petak H4 untuk pressure pion G2 kawan. Mungkin diikuti menteri ya. Nah, benteng B8. Cukup ke petak B4, ancam gajah ini kawan. Memang terlihat memberikan kesempatan benteng ke E1 skak. Raja ke H2, gajah mundur ke petak E8 kawan. Ya, gajah berada di posisi kurang bagus terlihat ya. Coba lihat, ruang gelap diawasi oleh gajah. Raja tidak bisa cover gajah ini kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya, Magnus langsung bermain dengan benteng B8. Menteri G5 yang kuat. Menteri E6 kawan. Dan gajah ke B4 cukup kawal petak E1 dan tetap mengawal diagonal, ini opsi terkuatnya. Memilih dengan raja ke H2. Harsiman blunder, gajah C6. Blunder. Menteri ke D5 bersama kuda kawan. Tapi memilih dengan gajahnya bersama kuda menekan pion G2 ini. Magnus melewatkan langkah kemenangannya. Dia bermain dengan menteri mundur ke G3. Dengan benteng C6 kawan, pin gajah. Mungkin ada benteng C8, mundur lagi benteng ini. Nah, benteng pukul benteng, ambil balik kawan di sini. Skak ya. Ya, terpaksa salah satu perwira ini mundur ya. Menantang pertukaran kah di sini? Menteri pukul menteri, ambil balik oleh gajah. Kalian ambil pion ini kawan.
Ini juga bagus. Coba lihat, kalian unggul 1 pion. 1 pion di tangan Magnus sudah bisa lolos kawan. Magnus melewatkannya. Menteri mundur. Kuda caplok pion G2. Ada gajah D4. Pion G5 kawan. Ya, untuk antisipasi skakmat ya. Benteng pukul benteng. Di sini Hans Niemann menawarkan remis. Magnus Carlsen langsung menerima kawan. Permainan yang sangat mendebarkan bagi keduanya kawan. Jaga gengsi keduanya. Oke kawan, kita ke game berikutnya dari permainannya Danny Dubov. Dubov juga harusnya bertemu dengan Hans Niemann pada game ke-10 kawan. Tapi Dubov tidak datang. Tidak datang atau tidak mau datang. Apa bedanya? Ke game berikutnya saja. Dubov melawan Pragnananda kawan. Pion D4, kuda F6, ada gajah F4. Apakah London System? Dubov bermain dengan pion B6. Pion E3, gajah B7, pion C4, pion D6, kuda C3, kuda BD7, kuda F3 kawan, pion G6, double Viacento dari Danny Dubov. Menteri C2 melepaskan penjagaan dukungan bagi kuda kawan. Apakah kalian mau sikat? Dubov, gajah G7, persiapan segera rokade, gajah E2, rokade, benteng D1 terlebih dahulu setelah Menteri E8, prak rokade. Pion H6 kawan, lanjut Dubov, untuk sokongankah bagi gajahnya? Di sini pion H3 dan Dubov menantang pertukaran pion pusat, diterima, ambil balik oleh pion, gajah mundur ke H2. Pion A6, kontrol petak B5 kawan, agar tidak ancam pionnya, tapi melangkah ke pusat ke D5 menantang pertukaran, ancam pion. Opsi yang lain kawan banyak, bisa bermain dengan pion A3, benteng FE1 atau pion E4, tapi memilih menantang pertukaran kuda ditolak Dubov, benteng C8, jaga pionnya. Kuda D2, mundur lagi kawan, bermain dengan pion A3, tapi memilih kuda D2. Di sini kuda pukul kuda, ambil balik oleh gajah. Dubov juga kehilangan pion A6 ancam benteng, benteng A8 kawan. Gajah mundur menantang pertukaran, pion C6 terlebih dahulu. Kalau diterima, hitam punya pion center yang bagus ya. Di sini dengan pion A4 untuk mendapatkan penjagaan dari menterinya kawan, dari ancaman benteng, juga kontrol petak B5 ini. Di sini ada kuda C5 dan pion A5. Kuda mundur lagi kawan. Ya, kalau kalian ambil dengan benteng ya ada garbuan pion ya. Oke, kuda mundur lagi ke D7, pion pukul pion, ambil balik oleh kuda, gajah tarik mundur ke D3. Siap kawan. Coba ancaman. Benteng A2. Tapi cukup kuat ya, ada menteri ya, petak G6 ini kawan. Benteng A2 kawan. Pion siap dorong dan coba rebut pion B2. Blokade dengan kuda E4. Ada kuda A4 tetap menekan pion B2 kawan. Dan di sini benteng A1 langkah kuatnya. Tapi memilih dengan benteng B1 jaga pion kawan. Dubov melangkah, menteri naik ke petak E6. Ada kuda ke C5, blunder menantang pertukaran kuda. Apa langkah terkuatnya? Benteng satunya dikeluarkan ke lajur C. Oke, dengan langkah kuda C5 menantang pertukaran kuda, caplok terima, ambil balik oleh menteri. Nah, di sini kawan, benteng D8. Dubov melewatkan langkah pion E4, langkah bagus kawan. Membuka diagonal gelap, tempo ancam gajah di sini. Tapi memilih dengan langkah benteng D8 dan pion E4, tidak memberikan kesempatan diagonal terbuka ancam gajah. Gajah B3, menteri C3 untuk menjaga gajah ya. Dan benteng angkat naik ke D4. Benteng FC1 menekan pion ini kawan, tapi posisi gajah juga dalam posisi ancaman benteng. Gajah F8 lanjut Dubov. Pion C5 bagus kawan. Oke, gajah F8 terlebih dahulu. Gajah C2, gajah pukul gajah, ambil balik oleh menteri kawan. Baru pion C5 aman sekarang dari penjagaan gajah gelap. Gajah G3 keluar kawan untuk mencari posisi yang lebih aktif. Pion C4. Benteng A1 menantang pertukaran diterima, ambil balik, dan ada gajah B4 lanjut Dubov. Benteng A8 skak, raja ke H7, menteri ke A4 tekan gajah, gajah mundur ke D6. Di sini menteri ke C6, lanjut Pragnananda kawan, dan pion G5. Raja H2, pion H5, coba jebak gajah.
terprovokasi, dorong maju pion H4. Ini adalah blunder yang paling fatal, kawan. Blunder yang paling fatal. Apa opsi lainnya? Pion F3. Perkuat posisi pion juga, kawan, dari ancaman benteng ini. Kalau ada serangan, ya masih ada ruang ya untuk bergerak, ancam benteng berikutnya. Blunder, kawan, dengan pion H4 dimanfaatkan Dubov dengan langkah pion pukul pion. Ambil balik, selepas itu menteri ke petak G4, kawan. Coba lihat, ancam gajah. Mau kemana gajah kalian, kawan? Apakah mundur ke petak G3, dorong maju pionnya? Kalau pion ini didorong, pion ini lemah, kawan. Bergerak ke petak D8 terlebih dahulu, dan skakmat tak terhentikan. 6 langkah skakmat ke G3 yang terkuat, tapi adanya pion H4 tidak masuk akal dalam permainan blitz, apalagi kontrol waktu sudah mepet ya. Oke, lari saja, tapi ancaman skakmat tak terhentikan sekarang. Menteri F4 untuk mengawali skakmat itu, kawan. Raja H3, kalau blokade ya pion F ini jatuh ya. Oke, raja naik ke petak H3, benteng D3 skak. Blokade dengan pion G3, menteri caplok pion F2, kawan. Dan ancaman skakmat 1 langkah. Bagaimana jika diblokade dengan pion F3? Benteng D1. Ancamannya di sini. Oke, dengan pion G3, menteri caplok pion F2, gajah mundur, kawan, amankan pion G3. Tapi setelah menteri ke F1 ini skak, Pragnananda menyerah karena ancaman berikutnya ya ancaman skakmat, kawan. Benteng D2 skakmat. Itulah kemenangan di babak terakhir dari Dubov dan memetik 9,5 poin. Sayangnya, kawan, sayang sekali. Kenapa kok nggak mau main melawan Hans Niemann? Remes pun Dani Dubov bisa lolos, kawan. Bahkan juga bisa menjadi pemuncak klasemen, mempunyai 10 poin. Sayang sekali Dani Dubov ya. Kita bicara remis ya, bukan bicara kalah kalau bertemu dengan Hans Niemann. Apapun juga mungkin bisa terjadi, bisa kalah oleh Hans Niemann. Tapi Dani Dubov tidak datang pada game ke-10 itu. Itulah drama di hari pertama, kawan. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari. Semoga bisa menghibur kalian game-game para pemain ini, kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu babak knockout dari 8 pemain yang lolos ke babak knockout di hari kedua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.